Apakah sudah kelihatan Pak PPT-nya? Belum, PPT-nya belum. Buka dulu PPT-nya, Jong. PPT-nya nggak dibuka itu. Nah, udah bener barusan itu. Iya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing Pak Darudi SNI MNI selaku dosen pembimbing, dan juga yang saya hormati dosen pemudi 1 Pak Diklullah SNI MNI, dan juga yang saya hormati dosen pemudi 2 Pak Firman Setiawan SAI MNI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah BMTNU cabang Sumeneb. Melatar belakangnya yaitu semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat. Perkembangan ekonomi di Indonesia secara otomatis memacu perkembangan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Perkembangan ekonomi masyarakat saat ini juga semakin banyak lembaga keuangan dan dapat membuat masyarakat dengan mudah memilih lembaga keuangan untuk menyimpan uang mereka sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana yang diketahui, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang semakin pesat diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Lembaga keuangan syariah menjalankan keuangan dan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank, tabung asuransi, pegadaian, BNT, reksadana, pasar modal, dan BPRS. Yang dimaksud lembaga keuangan syariah dalam ini termasuk Baitul Mal, Bitamwil, adalah lembaga keuangan yang usaha produknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. BMTNU Cabang Kota Sumeneb merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Jalan Supranoto, Kompleks Patokan, Pajagalan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, yang mana BMT Masyarakat Cabang Kota Sumeneb memiliki kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Produk tabungan pada BMT Cabang Sumeneb terbilang sangat sedikit peminatnya, padahal BMT Cabang Sumeneb merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah dan memperoleh Badan Hukum Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang seharusnya masyarakat Cabang Sumeneb untuk menabung di BMT tersebut. Jadi fenomena minat nasabah terhadap produk tabungan sajadah lebih rendah dibandingkan produk tabungan lainnya. Faktanya data yang diperoleh dari BMTNU yaitu sebagai berikut. Produk tabungan mudharabah ataupun dikatakan tabah sebanyak 2.524, simpanan anggota ataupun siaga 1.305, simpanan lembaran atau sabar 153, simpanan pendidikan patona ataupun dikatakan sidik patona 84, dan simpanan berjangka wadiah berhadiah sendiri yaitu 22. Dari perbandingan jumlah nasabah antara produk tabungan simpanan berjangka wadiah berhadiah atau katakan saja dengan produk tabungan lainnya di BMTNU Sumeneb masih rendah. Sementara BMTNU Sumeneb telah melakukan sosialisasi kepada calon nasabah tentang produk tabungan simpanan berjangka wadiah berhadiah sajadah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah BMTNU Cabang Sumeneb tersebut.
Untuk rumusan masalah yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan saja di BMTNU cabang Sumeneb. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan saja BMTNU cabang Sumeneb. Dan manfaat penelitian yaitu bagi peneliti ini sangat diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan informasi kepada pihak yang berkompeten dan bermanfaat bagi bahan berbanding bagi penelitian selanjutnya, bagi akademi universitas, bagi masyarakat, dan juga bagi BMT. Selanjutnya kajian mustata di sini jurnal Endang Burhati Nurkafid, yaitu yang berjudul analisis faktor penyebab rendahnya minat masyarakat memilih produk pembiayaan pada bank syariah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti lingkungan, biaya produk, dan lain sebagainya. Bab 2 kerangka teoretik. Yang pertama, perilaku konsumen. Menurut Engel, dalam penelitian Sunyoto 2013 mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlihat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan melusuri tindakan ini. Yang kedua, minat merupakan keinginan yang timbul dari sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa atau produk tertentu. Faktor yang mempengaruhi konsumen di sini ada 10, yaitu faktor lokasi, faktor produk, faktor pelayanan, faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor fasilitas, faktor informasi, faktor sosial, faktor pribadi, dan juga faktor harga. Nasabah adalah orang atau badan mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Untuk kerangka konseptualnya di sini, kerangka konseptual adalah fondasi utama untuk memberikan gambaran penjelasan dari lingkup penelitian. Yaitu di sini faktor yang memprediksi mendasari keputusan nasabah tidak melakukan menabung di produk simpanan berjangka WDA ataupun saja di BMTNU cabang Sumeneb, yaitu ada 10 faktor X1, X2, X3 sampai X10. Di sini dari ke-10 faktor tersebut nantinya akan melahirkan sebuah faktor baru. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian itu menurut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang berbentuk angka dan diuji dengan statistik. Penelitian kuantitatif merupakan metode menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Penelitian ini melakukan peneliti tentang faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan simpanan berjangka WDA berhadiah terhadap BMTNU cabang Sumeneb. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan survei, di mana pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data berasal dari tempat tertentu untuk meneliti secara alamiah, bukan buatan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara kuesioner serta dokumentasi secara struktur. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di BMTNU cabang Sumeneb yang memiliki alamat kompleks Patokuan Hajagalan. Penelitian ini dijangka dalam 3 bulan dengan waktu penelitian selama hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Rabu, karena merupakan hari efektif dalam operasional BMTNU cabang Sumeneb. Untuk populasi di sini keseluruhan 4.066 yang penabung selain tabungan sejadah. Untuk sampelnya di sini saya memakai rumus Swafil, yaitu 97 sampel dari 4.066 responden. 97 tersebut yang akan dijadikan sampel.
Data dan sumber data. Data merupakan alat bagi pengambilan keputusan sebagai dasar pembuatan keputusan-keputusan atau pencerahan masalah. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya sebenarnya, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas atau mampu memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh, merupakan data relevan. Dan sedangkan sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari masyarakat provinsi Jawa Timur. Data sekunder adalah pada penelitian yang dapat dari studi pustaka, yang mana ini diambil dari beberapa buku, media, internet, dan jurnal dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data di sini ada dua, yaitu dokumentasi. Yang kedua, kuesioner. Dokumentasi dalam penelitian ini menjadi teknik pengumpulan data. Dokumentasi yaitu dengan melihat brosur-brosur serta dokumen dari BMT tersebut. Terus kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat tidak menggunakan produk sejajar di BMTNU cabang Sumeneb tersebut. Untuk teknik analisis data di sini yaitu ada 3. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah instrumen penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud kelayakan. Menguji kevaliditan suatu kuesioner sebelum dilanjutkan ke kuesioner yang ke-97. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Apabila di sini ketentuan dalam uji reliabilitas adalah berdasarkan nilai Cronbach alpha, ketentuan yang digunakan adalah dikatakan reliable ataupun valid apabila nilai Cronbach alphanya lebih besar dari 0,6. Untuk analisis selanjutnya, untuk analisis faktor merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mereduksi data variabel, yaitu dengan cara melakukan proses peringkasan sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data melalui analisis faktor yaitu sebagai berikut. Perumusan masalah. Langkah ini berfungsi untuk memformulasikan serta merumuskan masalah yang akan diteliti. Masalah penelitian harus berorientasi pada identifikasi faktor-faktor, karena analisis ini bertujuan faktor saja, tidak menganalisis uji hubungan, korelasi atau perbedaan. Jadi variabel yang akan dipilih untuk dijadikan variabel penelitian harus relevan dan disesuaikan dengan penelitian terdahulu, teori-teori ataupun berdasarkan pendapat dari peneliti sendiri. Menyusun metrik korelasi atau uji kecukupan sampling. Langkah ini bertujuan untuk menguji tingkat korelasi yang berfungsi untuk menentukan apakah variabel memiliki kesamaan umum atau tidak. Menguji tingkat kecukupan sampel, yaitu ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu uji KNO ataupun dikatakan Kaiser-Nyerk-Olkin, BTS ataupun Berles Test of Superiority, selanjutnya MSA, uji Measure of Sampling Adequacy. Dan selanjutnya penentuan jumlah faktor. Untuk mengekstrak sejumlah variabel menjadi beberapa faktor, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui yang pertama uji commonalities, yang kedua menentukan banyaknya faktor, yang ketiga relasi faktor, yang keempat pengelompokan variabel ke dalam faktor, yang terakhir penamaan faktor. Hasil bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Sejarah berdiri BMT tersebut Sumeneb. BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumeneb pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya, di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Adalah masyarakat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb termasuk bekerja keras, suami istri saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Jadi di sini untuk sejarah berdirinya BMT NU cabang Kota Sumeneb sendiri
aslinya tidak ada karena seluruh cabang BMTNU menjadi satu kesatuan atau berinduk langsung ke BMTNU Gapura ataupun BMTNU Pusat. Dan untuk tanggal berdirinya BMTNU cabang Kota Sumeneb sendiri yaitu pada tanggal 16 April 2017. Visi dan misi. Visi terwujudnya BMTNU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota. Selanjutnya misi memberikan layanan prima, bina usaha dan isolasi kepada anggota berbagai pilihan, utama menggunakan dan mengembangkan nilai. Untuk struktur organisasi BMTNU cabang Sumeneb sendiri, jabatan dan nama yaitu Lukman El Hakim sebagai kepala cabang, Ahmad Desidi sebagai pembiayaan, Eka Afriani keuangan dan admin, Eka Afriani dan Layatul Jamilia Sofi sebagai teller, Salman tabungan. Ahmad disingkat aja. Oke, Pak. Langsung kesimpulan nggak apa-apa. Terlalu panjang kamu itu. Oke, Pak. Nah, selanjutnya analisis responden. Di sini yang paling banyak perempuan. Skip. Ya. Terus. Selanjutnya Terus lewati. ini, Pak. Terus. Ya, itu singkat aja. Jadi di sini nilai KMO dan berles yaitu berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai KMU sebesar 0,828 lebih besar daripada 0,5 dan nilai signifikan berles tes sebesar 425,827 dengan signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05 sehingga analisis faktor dalam penelitian ini dapat diproses lebih lanjut karena kelayakan suatu variabel yang dimiliki sudah memenuhi syarat. Selanjutnya MSA. Jadi tujuan dari MSA yaitu untuk mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut. Jadi di sini yang dapat diproses adalah variabel yang memiliki nilai MSA lebih besar dari 0,5 bahwa disimpulkan nilai lebih dari 0,5 maka tidak ada variabel yang harus dikeluarkan faktor, semua faktor dinyatakan valid. Jadi dari X1 sampai X10 di sini lebih besar daripada 0,5 semuanya valid untuk layak untuk dilanjutkan di analisis selanjutnya. Untuk komunitis, jadi semua nilai komunitis diekstrak dinyatakan layak untuk dianalisis selanjutnya karena semua nilainya menunjukkan di atas 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua faktor dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Artinya semua dari ke-10 faktor nilai ekstraksinya di atas 0,5. Selanjutnya uji menentukan banyaknya faktor ataupun prinsipal komponen analisis. Tabel di samping menunjukkan proses interaksi dengan metode prinsipal komponen analisis. Syarat dari PK yaitu dapat dilihat dari nilai eigen harus di atas 1 untuk dibentuk sebagai faktor. Jadi di sini nilai eigennya di sini yang terbentuk ada tiga komponen, 1 sampai 3. Selanjutnya rotasi faktor. Jadi rotasi faktor untuk menyederhanakan dan menentukan faktor apa saja yang masuk ke komponen 1, 2, dan 3 yaitu dengan diambil di atas 0,5 di salah satu komponen tersebut. Jadi contoh di sana di sini faktor sosial masuk pada komponen 3 karena memiliki nilai di atas 0,5 dan begitu pun seterusnya. Pengelompokan faktor. Jadi pengelompokan faktor yang masuk di komponen 1 yaitu ada 5 faktor, di antaranya faktor ekonomi sebesar 9,5
0,907, faktor pengetahuan sebesar 0,845, faktor produk sebesar 0,797, faktor harga sebesar 0,787, dan faktor informasi sebesar 0,728, dan seterusnya, begitu pun seterusnya yang faktor fasilitas masuk ke komponen 2, faktor pribadi masuk pada komponen 2, faktor pelayanan masuk pada komponen 2, dan faktor lokasi, faktor sosial masuk ke komponen 3. Cara penanam faktor. Jadi kesimpulannya pada tabel di samping, penanaman faktor ada 3 faktor yang dijadikan faktor baru dari 10 faktor tersebut, yaitu faktor ekonomi, faktor fasilitas, dan faktor lokasi, karena faktor tersebut nilai loadingnya tertinggi daripada yang lain, jadi layak untuk dijadikan nama faktor baru. Pembahasan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah tidak menggunakan tabungan sajadah dan TNU cabang Sumeneb, yaitu ada 3 faktor ekonomi, faktor fasilitas, yang terakhir faktor sosial. Jadi di sini faktor ekonomi di sini faktor pertama, faktor ekonomi dengan nilai eigenvalue sebesar 4064. Faktor ini terdiri dari X5, X3, X10, X6, dan X6 faktor ekonomi dengan nilai loading tertinggi, yaitu sebesar 0,907. Namun X8 faktor informasi dengan nilai loading terendah, yaitu 0,728. Keempat variabel ini sama-sama memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dikendalikan faktor ekonomi pada diri mereka. Karena hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi, maka semakin tinggi pula dampak orang tersebut tidak menggunakan tabungan sajadah di BMTNU cabang Sumeneb. Selanjutnya faktor fasilitas. Faktor fasilitas yaitu dengan nilai eigen sebesar 2189. Faktor ini terdiri dari X9, faktor pribadi dengan nilai loading yaitu 0,724, X4 faktor pelayanan dengan nilai loading terendah sebesar 0,690. Dan X7 faktor fasilitas dengan nilai loading tertinggi sebesar 0,775. Dua variabel ini sama-sama memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dikendalikan faktor fasilitas. Karena hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat fasilitas yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula dampak orang tersebut tidak menggunakan tabungan sajadah di BMTNU cabang Sumeneb. Di sini menurut teori Coulter 2009, fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh konsumen, yaitu bertujuan memberikan tingkat keputusan yang maksimal. Fasilitas ini merupakan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa. Dan selanjutnya terakhir, faktor sosial. Faktor terakhir ini faktor sosial dengan nilai eigen sebesar 1638. Faktor ini terdiri dari X1 faktor sosial dengan nilai loading yaitu yang paling rendah sebesar 0,818, dan X2 faktor lokasi dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 0,820. Satu variabel ini sama-sama memiliki kesamaan yang sama, dikendalikan faktor lokasi, karena hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat sosial yang dimiliki seorang, maka semakin tinggi pula dampak orang tersebut tidak menggunakan tabungan sajadah di BMTNU cabang Sumeneb.
Menurut teori Philip Coulter, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Dalam perspektif faktor ini, faktor sosial memiliki keterkaitan situasi memberikan pengaruh hak secara langsung dan tidak langsung, karena manusia merupakan makhluk sosial sehingga dilahirkan untuk berhubungan dan bergaul dengan sesama. Ia tidak dapat hidup sendiri. Contoh, nasabah tidak berminat untuk menabung di produk tabungan sajadah karena dukungan dalam bersosialnya. Untuk kesimpulan di sini, berdasarkan hasil pembahasan analisa di atas, terdapat bahwasanya produk sajadah BMTNU cabang Sumeneb sedikit minat karena terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan, yaitu faktor ekonomi, faktor fasilitas, dan terakhir faktor lokasi, sehingga produk sajadah sedikit peminatnya. Untuk saran, yaitu bagi pihak BMT cabang Sumeneb, diharapkan agar pihak BMT cabang Sumeneb dapat memaksimalkan faktor ekonomi, faktor fasilitas, dan faktor lokasi belum mengambil keputusan di mana faktor ketiga tersebut memiliki nilai eigen tertinggi sehingga perlu dimaksimalkan lagi. Untuk bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan analisis yang berbeda dengan analisis pada penelitian ini, karena perbedaan metode juga akan menghasilkan perbedaan hasil penelitian, dengan tujuan supaya dibuat patokan selanjutnya dan membantu pada BMT Cabang Sumeneb setiap kesulitan yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Cuma itu, Pak. Monggo langsung eksekusi Pak Dikri dan Pak Firman ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Daruji. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan itu setelah saya membaca skripsi dari Muhammad ini, saya agak bingung ini Pak, Mas Muhammad, penelitian kamu ini penelitian yang semakin merucut, semakin tidak berkembang ya, semakin mengecil. Terbukti ketika kajian pustaka kamu yang pertama itu membahas orang tidak berminat di tabungan bank syariah, kemudian yang kedua lebih mengecil lagi, orang tidak minat kepada BMT, kemudian mengecil lagi, orang tidak minat kepada lembaga keuangan lembaga keuangan mikro. Nah, ini semakin mengecil lagi, orang tidak minat kepada tabungan. Apa sih istimewanya? Ya, apa sih istimewanya meneliti yang seperti ini gitu? Buat apa gitu? Maksud saya itu buat apa meneliti yang seperti ini? Seharusnya yang disebut dengan ilmu itu kan semakin mengembang, semakin berkembang. Semakin berkembang, semakin besar. Terus maksudnya berkembang itu pengetahuan itu semakin ilmiah, semakin menemukan sesuatu yang lebih luas. Nah, ini penelitian kamu skupnya semakin kecil dan semakin kecil. Dan apa yang menjadi sebuah permasalahan? Artinya apa sih yang membuat masalah betul tabungan sajadah itu? Apakah tabungan sajadah itu memang tabungan yang wah yang semua orang itu tahu? Saya sendiri sebetulnya ya nggak tahu tabungan sajadah itu apa. Dan bahkan sebetulnya BMTNU ya mungkin saya tahu, tapi kalau produknya saya kira itu sesuatu yang sesuatu yang eman gitu loh. Apalagi analisisnya itu kamu analisisnya menggunakan analisis faktor. Nah, harusnya di tempat diberi posisi yang sesuai makomnya. Analisis faktor itu harusnya penelitian kamu itu ditelitikan kepada orang-orang yang kepada mereka yang sudah yang lebih skupnya itu lebih besar. Nah, bayangan saya adalah analisis faktor ini itu sebetulnya adalah
menganalisa faktor-faktor yang sebelumnya sudah diteliti. Jadi misalkan seperti ini, ada penelitian tentang analisis faktor-faktor sebelumnya ada penelitian tentang faktor-faktor yang meneliti tentang kenapa orang itu tidak berminat menabung di bank syariah. Nah, terus kemudian keluar tuh faktor-faktornya, baru kemudian faktor-faktor itu kita teliti dengan analisis faktor. Dari beberapa faktor yang dijadikan sebagai pengaruh kepada minat tabungan itu sudah minat tabungan itu diteliti, kita mengetahui apa sih faktor utama atau faktor yang paling dominan, dan dari beberapa faktor itu apa sih korelasinya antar independen itu, seberapa besar antara faktor sosial dengan faktor pribadi. Nah, bayangan saya itu analisis faktor itu seperti itu. Sekarang kamu meneliti tentang tabungan sajadah dengan analisis faktor. Nah, sekarang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa faktor budaya atau faktor-faktor yang kamu masukkan itu apakah betul-betul berpengaruh terhadap orang itu tidak berminat menabung di sana. Jangan-jangan ya, dari 8 faktor ketika sudah diteliti, misalkan secara regresi hubungannya, ternyata 8 faktor itu semuanya misalkan tidak signifikan karena mereka nggak tahu, nggak paham, dan tidak tertarik dengan tabungan sajadah. Nah, sehingga menjadi sesuatu yang musproh gitu loh, menjadi sesuatu yang sia-sia yang terjadi gitu loh. Nah, ini pikiran saya seperti itu. Monggo ditanggapi apa itu mungkin cara berpikir saya ini yang keliru atau cara berpikir saya ini kurang tepat. Monggo ditanggapi, Mas. Jadi gini, Pak. Dimatiin dulu anunya Jom. Apa itu? Share stop dulu. Jadi gini, Pak. Saya meneliti di produk tabungan tersebut. Sebelumnya saya akan magang, Pak, di BMT cabang Kota Sumber tersebut. Sekaligus saya mencari permasalahan untuk meneliti selanjutnya skripsi saya. Terus di sana saya wanti-wanti sambil lalu mencari permasalahan. Ternyata dari beberapa produk tersebut sebagian sedikit peminatnya, Pak. Dari produk tersebut sajadah. Di sana saya ada keinginan untuk meneliti kenapa sajadah tersebut kok sedikit peminatnya, padahal sama-sama produk tabungan maksudnya, dan sama-sama bagi hasil gitu, Pak. Dengan itu saya mencari tahu faktor apa saja yang menjadi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah, gitu, Pak. Nah ya, kamu kan mencari faktor yang membuat seseorang itu tidak menabung di sajadah, kan? Oke, Pak. Padahal itu tidak ada dalam skripsi kamu. Ada di latar belakang, Pak. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Kamu mengatakan dalam latar belakang itu bahwa kamu meneliti dulu sebelumnya bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu tidak ini ke sajadah. Jadi di sini, Pak, tunjukkan. Ada enggak kamu itu menunjukkan bahwa saya terus kemudian mencari faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu tidak melakukan nabung di tabungan sajadah. Ada enggak? Di latar belakang enggak ada tuh.
Nah, disitulah Mas Muhammad, saya berpikir bahwa kalau memang tujuan utama kamu itu mencari faktor-faktor kenapa orang itu kok tidak menabung di apa itu tidak menabung menggunakan tabungan sajadah, itu tidak perlu melakukan analisis faktor karena hubungannya belum diketahui. Hubungan faktornya itu belum diketahui. Sehingga harusnya kan diketahui terlebih dahulu tuh. Faktor X1 minat terhadap minat, faktor X2 terhadap minat, faktor X3 terhadap minat, itu harus diketahui terlebih dulu. Bagaimana kita menganalisis faktor kalau itu belum diketahui gitu. Jadi maksudnya Pak, kata lain dari itu hipotesisnya ya Pak? Bukan hipotesisnya. Jadi saya itu nanyanya itu adalah kamu kan analisis faktor. Sedangkan faktor itu kan belum ketemu. Apakah faktor itu mempengaruhi atau belum gitu. Kalau tidak ada sudah ada Pak, sudah dianalisis yang terbentuk 3 faktor tersebut Pak, dari 10 faktor melahirkan faktor baru itu Pak. Mana coba tunjukkan ke saya bahwa kamu itu meneliti faktor X kepada si minat. Di sini halaman 58. Saya buka dulu di halaman 58. Halaman 60 Pak. Halaman 60. Oke Pak, penanaman faktor Pak. Dari beberapa faktor tersebut yang sudah dianalisis pakai SPSS dengan metode IFA, itu dari 10 faktor melahirkan 3 faktor Pak, menjadi penyebab yang paling tinggi itu Pak. Iya, itu kan pengelompokan faktor. Oke Pak. Ya, itu kan pengelompokan faktor. Ya, jadi yang saya tanyakan itu pengaruhnya faktor-faktor itu apakah sebelumnya sudah diketahui atau belum? Bahwa faktor X1, yaitu misalkan faktor ekonomi, itu sebelumnya itu ada penelitian atau setidaknya itu pengetahuan sebelumnya bahwa memang faktor X1 itu mempengaruhi orang tidak menabung di tabungan sajadah. Oh, oke Pak. Itu sebenarnya itu. Lah kalau memang tidak ada, kenapa kita menganalisis faktor? Wong itu faktor itu tuh belum terbukti bahwa faktor itu tuh belum mempengaruhi kok dianalisis faktor. Sebelumnya itu Pak, saya sambil nanya-nanya waktu saya magang Pak. Di antaranya faktor informasi. Nanya-nanya ya, waktu sampai magang. Sekarang buktinya mana? Bahwa faktor itu memang mempengaruhi terhadap orang tidak menabung. Dibuktikan aja di dalam skripsinya. Bahwa 8 faktor itu memang sudah kamu tanyakan kepada mereka. Dari faktor sosial, ekonomi, faktor sosial, kemudian faktor macam-macam, ada 8 itu. Ya, faktor ekonomi, pengetahuan, produk, harga, informasi, fasilitas, pribadi, pelayanan, lokasi, sosial. Apakah itu sudah pernah kamu tanyakan kepada mereka? Kalau merujuk kepada deskripsi kamu itu belum ada. Belum ada. Itu kan yang pertama kan belum ada. Nah sekarang kamu sudah mengetahui ini analisis faktornya, sudah menjadi pengelompokan 3. Dia itu belum berpengaruh kok. Terus buat apa terus tiba-tiba menyimpulkan bahwa 3 ini yang mempengaruhi orang itu tidak berminat menabung ke bank sajadah. Itu belum ada kok. Kamu belum kenal sama seseorang tiba-tiba ada kesimpulan bahwa kamu itu sudah pernah pacaran sama seseorang itu, punya hubungan sama seseorang itu. Kenyataannya kamu jomblo, gitu loh. Nah, jadi ini yang menjadi pemikiran saya ya. Apa itu namanya
apalagi tidak ada apa itu penelitian sebelumnya yang membahas tentang tabungan sajadah gitu loh, penelitian tentang tabungan sajadah. Seharusnya kalau memang tujuan kamu itu ingin melihat pengaruh apa itu faktor-faktor kenapa orang itu tidak menabung di bank sajadah, ya cukup pakai kualitatif saja dengan menggunakan faktor-faktor X tadi itu dijadikan sebagai sebuah teori. Sehingga kamu tahu akhirnya, oh iya memang faktor ini itu orang tidak, orang iya, kan cuma seperti itu. Karena berarti kamu pertama kali yang meneliti hubungan faktor, hubungan dari apa itu namanya, dari independen ke dependen. Masalahnya sekarang ini kamu meneliti independennya, apa itu korelasi antar independen, padahal belum ada penemuan bahwa independen tersebut itu mempengaruhi terhadap dependen. Tapi kesimpulan kamu setelah independen itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, hasil kesimpulannya bahwa ketiga kelompok itu yang memiliki faktor yang mempengaruhi terhadap dependen. Nah kan aneh, gitu loh ya. Nah gitu Mas Muhammad. Terus kemudian yang kedua, ini sebetulnya sama ya. Ini pertama adalah cara penulisan referensi kamu ini tidak konsisten. Kotler 2009.2 2014 buka kurung, ada penelitian Suryani 2008. Nah, terus kemudian ada juga yang apa itu namanya, ada terus kemudian referensi nomor penulisan referensi ya, footnote-nya ada yang model apa ini istilahnya, name style, apa style, kalau saya mengartikan ini tuh ngikutin model apa style. Tapi kamu juga menggunakan model footnote di dalam kutipan penomoran kamu. Nah, lebih gampangnya coba buka halaman 8. Di deskripsi kamu buka halaman 8. Sudah? Nah, itu kan coba kamu lihat itu. Menurut Angel dalam penelitian Sunyoto 2013, ya kan? Tidak ada footnote. Menurut Kanuk dalam penelitian Suryani 2008 tidak ada footnote. Menurut Kotler dan kebutuhan apa itu kemudian jasa ide dan lain-lain, menurut Kotler 2009-2014 nggak ada footnote. Itu Pak, kemarin Pak pas mengerjakan itu terus selesai footnote-nya itu Pak, belum saya selesaikan karena laptopnya itu mati total Pak. Terus saya itu nanti biasanya saya menunggu nanti biasanya Pak Firman akan mengeluarkan itu Turnitinnya nanti itu, tingkat similarity-nya itu seberapa. Kalau saya ini ragu karena lihat dari teks kata-katanya ini hampir saya temukan di beberapa bacaan penelitian hampir ini bahasanya hampir sama seperti ini. Hanya yang membedakan itu nama dari objek penelitiannya ya. Terus kemudian itu ya, jadi itu tidak konsisten di dalam penomoran penulisan referensi. Nah, terus kemudian ini ya, apa itu namanya? Coba cek email itu kesimpulan dari kamu.
Sudah, Pak. Sudah. Yang pertama itu tekniknya kamu menggunakan apa? Kamu tidak menggunakan wawancara sama sekali. Tidak. Tidak. Nah, inilah yang kemudian tadi itu yang meragukan saya, karena waktu pertanyaan pertama saya itu kamu menjawab saya sudah melakukan Pak, bertanya kepada orang-orang, padahal di teknik pengumpulan data kamu itu tidak ada di situ wawancara, sehingga itu menguatkan bahwa kamu tuh memang betul belum ada korelasi, belum ada hubungan antara X sama Y-nya gitu. Ingat ya, yang dipermasalahkan saya di sini itu memang kamu tidak fokus hubungan X kepada Y-nya, tapi kenapa ketika sudah ketemu analisis faktornya, kesimpulannya itu kamu ada hubungannya dengan Y-nya, padahal itu belum ada gitu loh ya. Nah, terus kemudian perumusan masalah ya, perumusan. Jadi kan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis faktor itu kan yang pertama kan perumusan masalah ya kan. Coba kamu lihat perumusan masalah kamu di situ. Sudah ketemu Mas? Analisis faktor perumusan masalah. Nah, sudah ketemu. Bentar. Iya, dengan lucu. Sudah, Mas. Di bab 4 hasil analisa, kemudian nomor 3 analisis faktor, bagian A perumusan masalah. Nah, ini kamu kok nggak tahu ini? Sudah Pak ini. Sudah ya, ketemu ya. Nah, saya itu ini yang saya tanyakan itu tiba-tiba keluar nomor 1 ini. Informasi yang telah diperoleh oleh nasabah salah satunya yaitu dari teman, keluarga, dan sekitarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Tapi faktor itu kan tidak kamu gunakan, toh? Yang informasi. Iya, yang nomor 1 ini, karena tidak ada duanya, tidak ada ketiganya. Masalah yang akan diperoleh peneliti dari hasil wawancara. Ingat ya, tadi tidak ada teknik wawancara ya. Permasalahan yang akan diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah BMTN cabang Kota Sumeneb dapat disimpulkan.
bahwa masalah pada masalah pada nasabah BMTNU antara lain: 1. Informasi yang telah diperoleh oleh nasabah, salah satunya yaitu dari teman, keluarga, dan sekitarnya, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, setelah adanya masalah, ini nanti kasih koma, langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Terdapat satu rumusan masalah, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, ini saya ambigu gitu loh. Faktor apa saja ini kan sebetulnya itu harus dirangkai dari latar belakangnya. Nah, ini berarti harus dikaitkan sebetulnya oleh penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa X1 sampai X9 itu ya adalah faktor yang betul-betul memiliki pengaruh kepada minat seseorang, mempengaruhi dia itu tidak mau menabung kepada tabungan, karena dia itu 9 faktor itulah yang diketemukan, baru kemudian kamu menjadikan sebuah rumusan masalah. Faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan, gitu loh. Nah, ini kamu masalah apa yang kamu angkat, yang kamu simpulkan dalam rumusan masalah juga berbeda. Satu sisi kamu mengatakan teman, keluarga, dan sekitarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya, tapi sisi lain kamu tidak memasukkan itu di dalam rumusan masalah kamu. Nah, itu kan nggak nyambung gitu. Nah, ya itu saya ini yang menjadi ini apa itu namanya tanda tanya saya, ini apa ini kok ada ini gitu loh. Terus alurnya sudah tertata, tiba-tiba ada ini, saya agak mikir juga apa maksudnya itu. Nah, terus kemudian oke, saya kira itu aja mungkin dari saya ya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Daruji. Terima kasih, Pak. Ada Regi nggak ada ini kayaknya. Pak Daruji kok tinggal pisangnya aja deh. Saya langsung aja ya. Muhammad, saya hanya meneruskan apa yang ditanyakan oleh Pak Dikri tadi. Sebentar. Di halaman tadi persis yang ditanyakan Pak Dikri, halaman berapa itu? Bentar. Landasan teori halaman berapa, Muhammad? Nah, menurut Angel dalam penelitian Sunyoto 2013, kamu ngerti maksudnya 2013 itu apa, Muhammad? Tahun. Hah? Tahunnya apa? Tahun penerbit. Tahun Penerbit. tahun penerbit. Enggak. Itu kan penelitian. Kalau buku tahun penerbitan, kalau penelitian tahun apa itu? Lanjut. Nggak tahu nih Muhammad. 2009.2014 itu maksudnya apa? Di Kotler dalam kurun Kotler 2009.2014. Yang ini mana? Ya itu di paragraf yang sama itu.
Sudah ketemu Muhammad? Belum. Loh. Di landasan teori paragraf pertama itu yang ditanya Pak Dikri tadi itu. Landasan teori paragraf pertama. Kotler 2009.2/2014 itu maksudnya apa? Landasan teori Muhammad bab 2. Mungkin ya. Udah. Nah, sudah ketemu ya tulisannya ya? Yang sinyata ini. Itu di tengah-tengah paragraf itu loh. Dalam kurung Kotler 2009.2/2014. Oh, gitu. Ketemu ya? Gitu. Nah, itu apa maksudnya 2009-2014? Tidak tahu, Pak. Loh, tidak tahu kok bisa nulis begitu. Untuk memuaskan keinginan. Kalau tidak tahu kok bisa nulis begitu, siapa yang nuliskan itu? Saya sendiri, Pak. Lah terus kalau nggak tahu kok bisa nulis itu? Nulis tapi nggak tahu maksudnya itu. Gimana maksudnya? Karena saya mengikuti ada footnote-nya itu, Pak. Mengikuti? Ada footnote-nya. Mengikuti ada footnote-nya gimana maksudnya? Jadi ini kan teori, Pak. Di bawah ada footnote-nya dimasukkan itu, Pak. Coba Muhammad ini sebenarnya tidak membaca bukunya Philip Kotler kan? Tetapi yang dibaca adalah skripsinya Trimarta Ziam Labella itu. Gitu. Nah, kalau Muhammad ini menulis sama persis dengan apa yang di dalam skripsinya Trimarta itu tanpa ada perubahan dengan kalimat yang sama, itu namanya kopas dan itu plagiasi. Dan itu tidak perlu cek turnitin, Muhammad itu sudah jelas. Muhammad menuliskan sama persis dengan itu, bahkan Muhammad tidak tahu apa itu artinya. Pokoknya yang ada di skripsi itu ditulis saja semuanya. Nah, sama Muhammad, ada beberapa footnote yang sebenarnya Muhammad itu tidak membaca bukunya, tetapi Muhammad membaca tulisannya orang lain yang kebetulan di situ ada footnote-nya, lalu Muhammad ambil dengan footnote-nya juga, padahal Muhammad tidak baca dengan bukunya, tidak baca bukunya. Jadi di kopas footnote-nya sama Muhammad. Ada nggak? Kalau bilang nggak ada, saya buktikan nanti. Jangan lama-lama Muhammad. Mungkin ada. Ada ya. Berapa banyak? 4.000. Yang saya ingat ya, ada bukunya Sugiono untuk metode penelitiannya. Kamu metode penelitian itu kopas-kopas aja dari skripsinya orang, dan kamu nggak baca bukunya. Ada bukunya Pak Muhammad, metode penelitian ekonomi Islam, itu kamu juga nggak baca bukunya, kamu ngambil aja footnote-nya orang lain. Terus ada bukunya siapa itu? Muhammad Nisyanur, kamu juga nggak baca bukunya itu, kamu ambil aja footnote-nya orang lain. Bener nggak Muhammad? Iya. Nah, ya itu. Daftar pustaka kamu itu ada berapa? Ada 30, Pak. Yang benar. Ada berapa coba? Dihitung.
Saya menghitung ada sekitar 25 buku. Itu sudah dengan jurnal. 25 buku itu, sekitar itu ya, itu sudah termasuk buku yang identitasnya itu tidak lengkap karena kamu kopas-kopas saja dari tulisannya orang lain. Termasuk bukunya Muhammad, bukunya Sugiono, yang kamu kopas dari bukunya orang lain itu, dari tulisannya orang lain. Betul tidak, Muhammad? Iya, Pak. Nah, itu sudah kesalahan fatal itu. Kalau mengambil karyanya orang lain itu sudah kesalahan fatal. Berikutnya, kenapa Muhammad ini menggunakan teori minat di dalam penelitiannya? Karena teori minat itu kan sebuah nasabah yang minat pada huruf tabungan tersebut, Pak, selain huruf tabungan saja. Nah, ini Muhammad kan meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah. Nah, kenapa kemudian yang digunakan itu adalah teori minat? Apa hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh Muhammad ini? Kalau dibandingkan dengan tabungan sajadah, aslinya tidak ada, Pak. Tidak ada minatnya. Nah, terus kenapa menggunakan minat? Jadi ada kesalahan. Loh, kalau teori yang kamu gunakan ini salah, ya salah semuanya, Muhammad. Skripsi kamu ini ya habis sudah kalau teorinya salah. Lalu kalau tidak menggunakan minat ini harusnya menggunakan apa? Saya tidak mengatakan salah loh ya, saya tidak bilang salah dari tadi. Saya hanya bertanya, kenapa Muhammad ini menggunakan teori minat? Yang diteliti Muhammad ini adalah faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah. Kenapa kemudian yang digunakan adalah teori minat dan apa hubungannya dengan masalah yang diteliti? Saya tidak mengatakan bahwa teori yang digunakan salah. Berikutnya, Muhammad, biar tidak lama-lama, saya jadi tidak yakin dengan skripsi kamu nih. Jadi penggunaan teori minat itu saya tidak bilang salah, tapi juga saya tidak bilang benar, karena kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Mungkin yang terakhir ini ya, judul kamu ini anggap saja saya bilang untuk mempermudah, ini bahasanya kan negatif ya. Jadi faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah. Jadi anggap saja ini judulnya negatif. Nah, sekarang coba dilihat di kuesionernya, Muhammad. Sudah ketemu kuesionernya. Ini masih buka. Kuesioner Muhammad itu kalimatnya itu kan positif. Saya tertarik menggunakan tabungan sajadah karena terdapat banyak masyarakat yang menggunakan produk tersebut misalnya. Nah, itu gimana? Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini salah, Muhammad ya. Saya hanya pengen ngecek Muhammad ini paham nggak dengan kuesionernya.
Tapi Muhammad paham ya dengan pertanyaan saya. Ulang lagi ya Pak. Nah, masalah atau judul yang diteliti oleh Muhammad ini kan faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk sajadah. Anggap saja itu adalah negatif karena tidak menggunakan produk tabungan sajadah. Tapi kuesionernya itu pernyataannya positif. Saya tertarik menggunakan tabungan sajadah karena terdapat banyak masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Nah itu kenapa bisa begitu, Muhammad? Jadi di sini kan ada pilihan Pak. Sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, terus kalau di judul analisis faktor-faktor yang menganalisis tidak menggunakan produk sajadah berarti yang 9. Dan di sini apabila orang itu memilih SS ataupun sangat setuju, berarti orang itu tidak minat Pak. Terus Berarti kalau jawabannya sangat tidak setuju berarti nilainya tinggi. Tapi paham ya maksudnya ini, Muhammad? Iya. Baik, saya kira itu saya kembalikan ke Pak Dahrudi. Baik, terima kasih Pak Diki, Pak Firman. Muhammad keluar dulu ya, kami berembuk dulu.